sejarah di Museum Kebangkitan Nasional. Check it out! Halo semuanya, selamat datang di vlog sejarah kali ini. Kami akan mengajak kalian berkeliling dan mengenal lebih dalam Museum Kebangkitan Nasional, salah satu tempat paling bersejarah di Indonesia. Di museum ini, kita akan menelusuri jejak pendidikan, perjuangan, dan semangat kebangkitan bangsa melalui 11 ruangan tematik yang sangat menarik. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Pertama ada ruang pengajar. Kita awali perjalanan di ruang pengajar. Ruangan ini mempresentasikan suasana kelas pada masa Stovia, sekolah kedokteran untuk pribumi di era kolonial Belanda. Di sini kita bisa melihat replika meja dan kursi kayu yang digunakan oleh para pelajar, lengkap dengan papan tulis dan alat peraga anatomi manusia. Bayangkan, di ruangan seperti inilah para calon dokter muda belajar dengan penuh semangat. Meski dengan keterbatasan fasilitas dan tekanan dari pemerintahan kolonial. Tidak hanya itu, di ruangan ini juga dipajang foto-foto para pengajar, baik dari Belanda maupun pribumi. Para guru di Stovia tidak hanya mengajarkan ilmu kedokteran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, rasa ingin tahu, dan semangat untuk memajukan bangsa. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi inspirasi bagi murid-muridnya untuk berani bermimpi dan berjuang demi kemerdekaan. Selanjutnya, kita masuk ke ruang direktur. Ruangan ini dulunya ditempati oleh Dr. Hermanus Frederik Ron, sosok penting dalam sejarah Stovia. Di sini, kita bisa melihat meja kerja asli Dr. Roll, lengkap dengan peralatan tulis dan dokumen-dokumen penting. Dr. Roll dikenal sebagai sosok yang sangat peduli pada pendidikan pribumi. Ia memperjuangkan agar para siswa Stovia mendapat fasilitas dan kurikulum yang setara dengan sekolah kedokteran di Eropa. Di dinding ruangan ini terdapat foto-foto Dr. Roll bersama para staf dan murid-muridnya. Ada juga surat-surat korespondensi yang menunjukkan bagaimana ia berkomunikasi dengan pemerintah kolonial untuk memperjuangkan hak-hak siswa. Dari ruangan ini, kita belajar bahwa seorang pemimpin yang visioner mampu membawa perubahan besar bagi masa depan bangsa. Di ruangan berikutnya, kita akan mengenal lebih jauh tentang Sekolah Dokter Jawa. Sekolah ini didirikan pada tahun 1851 sebagai respons atas kebutuhan tenaga medis di Hindia Belanda. Pada awalnya, sekolah ini hanya menerima siswi dari kalangan priai. Namun seiring waktu, akses pendidikan mulai dibuka untuk masyarakat luas. Sekolah Dokter Jawa kemudian berkembang menjadi Stovia pada tahun 1902. Di sini, para siswi tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi juga mulai menyadari pentingnya persatuan dan kebangsaan. Banyak tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan lulusan sekolah ini. Mereka tidak hanya menjadi dokter, tetapi juga pejuang kemerdekaan yang berani bersuara untuk rakyat. Ruang media pembelajaran. Di ruang media pembelajaran ini, kita bisa melihat secara langsung berbagai alat yang digunakan oleh para siswa Stovia untuk mendalami ilmu kedokteran pada masa itu. Salah satu benda menarik adalah ekardiograf, alat yang digunakan untuk mempelajari detak dan kondisi jantung secara sederhana. Ada juga timbangan obat yang sangat penting untuk memastikan dosis obat yang diberikan kepada pasien sudah tepat. Ini menunjukkan betapa telitinya para calon dokter dalam belajar dan bekerja. Selain itu, di sini juga dipamerkan alat pemecah kepala yang digunakan sebagai media pembelajaran anatomi. Alat ini membantu para siswa memahami struktur dan bagian-bagian kepala manusia secara lebih detail.
pengobatan tradisional. Di ruang pengobatan tradisional, kita diajak mengenal berbagai metode pengobatan yang digunakan masyarakat Indonesia sebelum kedokteran modern masuk. Ada koleksi jamu-jamuan, alat penghalus daun, mortir, hingga alat-alat dukun tradisional. Di sini kita juga bisa membaca penjelasan tentang berbagai ramuan herbal yang masih digunakan hingga saat ini. Ruangan ini mengingatkan kita bahwa sebelum ilmu kedokteran modern berkembang, masyarakat Indonesia sudah memiliki pengetahuan pengobatan yang kaya dan beragam. Banyak dokter lulusan Stovia yang kemudian menggabungkan ilmu modern dengan kearifan lokal, menciptakan pendekatan pengobatan yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengenal sosok Dr. Franz Wilhelm Jung, seorang dokter peneliti asal Jerman yang sangat berjasa dalam pengembangan tanaman kina di Indonesia. Pada abad ke-19, malaria menjadi penyakit mematikan di Hindia Belanda. Jung melakukan riset dan percobaan penanaman pohon kina di berbagai daerah di Jawa Barat. Berkat keberhasilannya, Indonesia menjadi produsen kina terbesar di dunia, dan obat kina menjadi senjata utama melawan malaria. Di ruang ini, kita bisa melihat replika pohon kina, alat-alat penelitian Junghun, serta peta persebaran kebun kina di Indonesia. Kisah Junghun adalah contoh bagaimana ilmu pengetahuan dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya kita menuju ke ruang asrama Stovia. Disinilah para siswa tinggal selama menempuh pendidikan. Ruangan ini menampilkan tempat tidur, lemari kayu, dan meja belajar sederhana yang digunakan para pelajar. Ada juga foto-foto aktivitas sehari-hari seperti belajar bersama, makan di ruang makan, hingga kegiatan olahraga. Kehidupan di asrama sangat disiplin dan penuh tantangan. Para siswa harus mengikuti jadwal ketat, mulai dari bangun pagi, belajar, praktik di rumah sakit, hingga tugas-tugas kebersihan. Namun, disinilah juga tumbuh rasa kebersamaan dan solidaritas yang kelak menjadi modal utama dalam perjuangan kemerdekaan. Inilah salah satu ruangan paling sakral di museum ini, ruang Memorial Budi Utomo. Di ruang inilah, pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh para pelajar Stovia. Organisasi ini menjadi tonggak awal pergerakan nasional Indonesia. Di ruangan ini, kita bisa melihat patung dada para pendiri Budi Utomo, seperti Dr. Sutomo, serta replika kursi dan meja tempat mereka bermusyawarah. Ada juga dokumen-dokumen asli, foto-foto, dan lukisan yang menggambarkan suasana pendirian organisasi. Budi Utomo mengajarkan kita pentingnya persatuan, pendidikan, dan semangat kebangsaan dalam membangun masa depan. Lulusan Stovia dan dokter pertama perempuan. Di ruangan ini, kita mengenal para lulusan Stovia yang menjadi pelopor di bidang kesehatan, khususnya perempuan. Salah satu tokoh utama adalah Dr. Marie Thomas, dokter perempuan pertama di Indonesia yang lulus dari Stovia. Perjuangannya menembus batasan gender pada masa itu sangat menginspirasi. Marie Thomas tidak sendiri, ia memiliki sahabat dekat yang dikenal sebagai The Twilling, yaitu dua saudari kembar yang juga menjadi pelopor perempuan di dunia kedokteran Indonesia. Kisah The Twilling menjadi bukti bahwa perempuan Indonesia mampu bersaing dan berprestasi di bidang pendidikan dan kesehatan meski harus menghadapi banyak tantangan. Mereka membuka jalan bagi generasi perempuan berikutnya untuk berani bermimpi dan berkontribusi bagi bangsa. Selanjutnya kita memasuki ruang yang didedikasikan untuk Dewi Sartika, pelopor pendidikan perempuan dari Jawa Barat.
Di ruangan ini kita bisa melihat foto-foto Dewi Sartika, replika ruang kelas sekolah yang ia dirikan, serta berbagai penghargaan yang diterima atas jasa-jasanya di bidang pendidikan. Dewi Sartika berjuang keras agar perempuan Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Ia mendirikan sekolah khusus perempuan, mengajarkan keterampilan, membaca, menulis, dan nilai-nilai kebangsaan. Semangatnya sejalan dengan cita-cita kebangkitan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang gender. Sebagai penutup, kita masuk ke ruang audiovisual. Di sini, pengunjung dapat menikmati tayangan multimedia tentang sejarah Stovia, perjuangan para tokoh, dan perjalanan Museum Kebangkitan Nasional. Tayangan ini dilengkapi dengan narasi, animasi, dan dokumentasi asli yang memperkuat pemahaman